Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Yunita Dewi, NIM saya 2016 11036. Nama saya Kalista Derian dengan NIM 2016 11033. Saya Carlos Yonito Anitla 2016 11034. Video kami menjelaskan tentang prosedur non-bedah dalam tindakan periodontal seperti perawatan hipersensitif dentin dan root planning, dimulai dari pengertian, indikasinya, kontraindikasinya, alat bahan, dan prosedurnya. Hipersensitif dentin adalah rasa sakit yang timbul sebagai respon terhadap rangsangan, baik rangsangan panas, dingin, asam, manis, sentuhan, maupun udara. Hal ini berkaitan dengan terbukanya dentin karena hilangnya email oleh proses abrasi, erosi, atau terbukanya permukaan akar gigi akibat resesi gingiva. Indikasi dari hipersensitif dentin adalah gigi yang mengalami resesi gingiva Miller kelas 1 dan 2, gigi yang mengalami abrasi, erosi, atresi maupun abstraksi, dan gigi tanpa karies atau telah direstorasi. Kontraindikasi dari perawatan hipersensitif dentin: 1. Gigi karies, 2. Pulpitis, 3. Cracked tooth syndrome, 4. Resesi gingiva Miller kelas 3 dan kelas 4. Alat dan bahan yang digunakan untuk perawatan hipersensitif dentin. Yang pertama itu ada alat standar seperti kaca mulut, sonde, dan juga pinset. Lalu ada cotton roll dan juga cotton pellet. Kemudian obat kumur dan juga bahan desensitisasi seperti sodium fluoride, stannous fluoride, strontium chloride, atau yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur perawatan hipersensitif dentin. Hal yang perlu dipersiapkan oleh dokter adalah mempersiapkan alat dan bahan. Selanjutnya dokter harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan sarung tangan sebelum melakukan tindakan ke pasien. Dokter juga harus diatur yaitu berada di sisi kanan pasien sesuai dengan gigi yang akan diperiksa. Lalu dokter mulai mempersiapkan bahan desensitasi yaitu berupa sodium fluoride 5% yang diletakkan di sebuah wadah pengaduk. Bahan tersebut mulai diaduk menggunakan brush aplikator. Pengadukannya dilakukan hingga merata dan tidak ada penggumpalan. Ini bisa diaplikasikan ke gigi yang mengalami hipersensitif dentin. Dalam video ini, bahwa pengaplikasiannya dimulai dari gigi posterior rahang atas ke arah gigi anterior yaitu di bagian cervical giginya. Dan dilakukan ke bagian oklusal gigi rahang atas. Pengaplikasian juga dilanjut ke bagian gigi rahang bawah dimulai dari gigi posterior ke arah gigi anterior di bagian cervical gigi. Setelah pengaplikasian selesai, pasien diminta untuk menutup mulutnya, terus meratakan menggunakan lidah dan menunggu hingga 1 menit hingga bahan yang telah diaplikasikan terserap dengan baik. Setelah itu, dokter bisa menginstruksikan kepada pasien untuk tidak makan atau minum hingga beberapa jam, yaitu 1 hingga 4 jam setelah bahan diaplikasikan, dan meminta pasien untuk melakukan kontrol secara rutin. Root planning adalah proses di mana sisa kalkulus yang tertanam dan bagian sementum dikeluarkan dari akar untuk menghasilkan permukaan yang halus, keras, dan bersih. Untuk indikasi root planning, pertama jaringan yang terinflamasi dan edem, kedua poket yang dangkal, ketiga poket suprabumi, keempat sebagai bagian dari persiapan awal sebelum prosedur bedah, kelima kehilangan perlekatan jaringan dentul alveolar, dan keenam peningkatan mikroorganisme patogen. Kontraindikasi dari root planning: 1. Kalkulus yang meluas hingga ke apikal dan mukogingival junction. 2. Terdapat jaringan fibrotik pada dinding poket. 3. Poket yang dalam. 4. Keterlibatan furkasi. Alat dan bahan root planning itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk kalkulus supragingiva dan untuk kalkulus subgingiva. Jadi untuk kalkulus supragingiva itu biasanya menggunakan sickle scaler, dan untuk kalkulus subgingiva biasanya menggunakan file scaler, hook scaler, curette universal, dan curette Gracie.
Untuk kuret universal bisa digunakan pada semua daerah atau sisi permukaan gigi. Sementara untuk kuret Gracie itu hanya digunakan pada daerah sisi atau permukaan gigi tertentu saja. Untuk kuret Gracie itu sendiri memiliki sistem penomorannya sendiri. Untuk kuret Gracie nomor 1-4 itu digunakan untuk gigi anterior, nomor 5-6 untuk gigi anterior dan premolar. Lalu untuk nomor 7-10 itu untuk gigi bagian fasial dan lingual gigi posterior. Lalu nomor 11-12 digunakan untuk bagian mesial dari gigi posterior, dan nomor 13-14 itu digunakan untuk bagian distal dari gigi posterior. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam perawatan root planing. Pada prosedur root planing, instrumen kuretnya dipegang dengan modifikasi pen grabs dan tumpuan jari untuk kestabilan alat. Lalu cutting edge diadaptasikan secara halus pada gigi dan lurusnya dibuat paralel pada permukaan gigi. Blade dimasukkan di bawah gigi panjang jangkai besar soket dengan aspirasi berkeringat. Kemudian sudut kerja dibuat 45-90 derajat dengan tekanan lateral terhadap permukaan gigi. Kalkulus dihilangkan dengan tekanan lateral yang kuat, pendek, terkontrol, dan berulang hingga semua kalkulus terangkat. Pada video ini dilakukan pada sisi mesial terlebih dahulu, kemudian dilakukan pada sisi distal. Dan selanjutnya, root planing stroke dilakukan dengan tekanan lateral yang lebih kecil sampai didapat permukaan akar yang halus dan juga keras.